Ya, kita saksikan mantan karyawan dan TKW Hong Kong berikut ini, Bu Wiwin Subekti, branch agency dari Kota Surabaya. Baik, selamat malam Bu Wiwin. Malam Ibu Esther, selamat malam mitra Car3i. Baik, malam hari ini terima kasih saya dikasih kesempatan ya untuk kasih testimoni untuk malam ini. Saya latar belakang TKW Hong Kong baru 1 bulan pulang ya di Indonesia, 4 tahun di sana. Kebetulan saya bergabung di Car3i Maret 2017. Saat itu saya dikenalkan oleh teman saya, sama-sama bekerja di sana, tapi dengan paksaan ya, karena dengan paksaan itu selama 1 tahun saya hanya penabung cantik, tidak mau ikuti bisnisnya. Setelah itu saya ada waktu pulang cuti ke Indo, itu saya pikir-pikir, baru pulang di Indo 1 bulan, uang sudah habis ya. Terus saya gimana lagi kalau misalnya tidak kembali ke luar negeri, sedangkan anak saya 3. Setelah saya kembali lagi untuk kontrak kedua kalinya di Hong Kong, itu saya mulai nabung dan jalankan bisnisnya. Setelah itu saya coba satu aja mitra. Itu pun dari keluarga saya. Memang benar saat itu 50.000 masuk ke rekening. Ya, ternyata benar. Saya semakin semangat. Di bulan berikutnya itu saya bisa dapat elit 5 mitra ya. Setelah 3 bulan berturut-turut saya jalani, kebetulan saat itu 2018 awal Januari saya baru jalankan bisnisnya. Di bulan Maret itu saya sudah bisa naik ke tim agensi. Terus saya semakin semangat di situ ya, karena memang benar bonusnya tiap bulan cair. Dan beberapa bulan berikutnya saya masuk ke leader agency, dan baru kemarin belum ada 6 bulan saya sudah branch agency. Saya putuskan, sudah akhirnya saya pulang di kontrak terakhir ini. Halo? Ya, halo, silakan Bu, diteruskan Bu. Oke, baik. Silakan diteruskan. Ya. Baik. Setelah itu saya stop, berhenti untuk kerja di luar negeri lagi. Saya pikir, buat apa? Kalau memang bonus dari Car3i pun bisa menyamai, saya harus pulang. Sedangkan saya di sana seperti penjara ya. Keluar tidak bisa, ketemu keluarga tidak bisa, kemana-mana tidak bisa, untuk komunikasi pun dibatasi. Untuk kerja pun kalau sakit saya tetap harus kerja, karena memang saya jadi satu rumah dengan bos. Ya, apalagi di sana kehidupannya memang keras, mulai subuh bangun, terus istirahat juga malam harinya, jam 11 itu saya baru selesai. Jam 11 baru selesai, dan itu pun kadang baru mandi malam itu ya. Itu saya pikir-pikir lagi, sampai kapan? Karena saya dengar cerita di luar, kalau di luar negeri, banyak orang yang setelah 4 tahun di luar negeri pulang, 1-2 bulan, dia harus berangkat lagi ke luar negeri. Kadang sampai 8 tahun, 10 tahun. Saya tidak mau meninggalkan anak saya 3 masih kecil, terus selama sampai dia besar saya masih harus di luar negeri. Saya tidak mau seperti itu. Alhamdulillah dikenalkan dari Car3i ini. Tahun ini saya pecat bos. Sebenarnya saya disuruh tambah kontrak, tapi stop. Saya tidak bersedia lagi, walaupun perjuangan di sana juga susah ya, bisa jadi kenangan, bisa jadi cerita untuk kedepannya, begitu biasa. Ya, baik Bu Wiwin, jadi ini keputusan yang tepat ya untuk melihat kondisi ya perjuangan bekerja di sana ya, suka dukanya seperti apa, tentunya tidak ingin berkelanjutan seperti itu setiap tahunnya, apalagi harus berpisah dan jauh dari ketiga buah hatinya, dan ini adalah keputusan yang tepat. Nah, bagaimana perjuangan ketika menjalankan bisnis ini masih di negeri orang sambil bekerja, bagaimana membagi waktu sambil mengerjakan 3i Networks selama di sana? Oke, di sana kadang saya pas ada luang waktu,
saya selalu ditolak ya. Itu memang perjuangan di awal, siapapun pasti pernah merasakan ditolak. Apalagi kalau ada kata-kata, udahlah kamu kerja ikut orang aja ngomongin sukses-sukses mulu gitu. Itu kadang pertama kali kata-kata dari mereka. Atau kalau enggak seperti itu, ya sudah kamu pulang ke Indo saja dulu. Nanti kalau sudah terbukti kamu bisa sukses di Kartri Eye, oke nanti saya gabung. Dan nyatanya berapa persen dari mereka itu nol, nggak tahu sampai sekarang malah saya diblokir, tapi itu memang jadi semangat ya, jadi dendam positif buat saya, dan kata-kata mereka juga jadi doa buat saya. Kalau mereka bilang saya pulang ke Indo sukses nanti saya gabung, oke saya ambil positifnya, saya sudah pulang ke Indonesia dan saya memang benar-benar real dapat bukti di Car Free Eye ini seperti itu. Saat saya bekerja itu handphone tidak lepas dari tangan saya ya, kebetulan saya di sana memang diperbolehkan untuk main handphone asal kerjaan selesai. Kalau kita kerjaan selesai, otomatis semua bos pun sama, asal kerjaan kita beres itu kita diperbolehkan untuk komunikasi seperti itu ya. Terus saat yang lain libur untuk jalan-jalan, untuk beli ini itu, untuk pesta apapun itu, saya berusaha untuk rekrut atau prospek siapapun yang duduk di sana, selama di sana masih ada Indonesia, teman-teman yang dari Indonesia itu saya coba prospek. Dari beberapa penolakan itu sudah saya terima, akhirnya saya bertemu dengan beberapa mitra di sana ya, yang sekarang bermitra dengan saya, dan kebetulan mereka juga sudah ambil posisi masing-masing. Mereka juga punya tujuan di tahun depan itu insya Allah mereka sudah benar-benar pensiun juga mengikuti saya pulang ke Indonesia seperti itu. Yang pasti penolakan itu selalu ada, dan untuk perjuangan dimanapun memang benar. Kalau yang di Indonesia sudah ada BOP seminar offline itu sudah dimudahkan. Sekarang kita sudah dimudahkan yang jauh mungkin di luar negeri atau yang jauh dari kantor-kantor CAR itu kita bisa ikuti seminar live seperti ini. Jadi lebih mudah. Kalau dulu agak susah, tapi sekarang terima kasih sudah dimudahkan. Seperti itu, Bu Esther. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk kita tidak mau menjalankan bisnis ini karena semua support system sudah dimudahkan. Kalau nggak bisa hadir di kantor, bisa hadir online ya. Jadi offline dan online begitu luar biasa. Dari perusahaan pun, dari leader-leader kita yang di atas pun, sudah kita perlu mengapresiasi mereka karena mereka berusaha semaksimalnya untuk mensupport kita ya, baik yang di luar kota ya, jauh dari kantor, maupun yang mungkin di luar negeri yang nggak bisa hadir ke pertemuan, bisa ikut meeting online. Nah ini apa sih yang membuat alasan yang paling kuat untuk bergabung di Tri Eye selain mungkin nggak mau bekerja selamanya di sana, nggak mau jauh dari keluarga, dan tentunya mungkin yang paling menarik kita bahas soal income-nya ya. Kalau 4 tahun bekerja di sana dan tadi Mbak Wiwin katakan bahwa income-nya sudah setara dengan di Tri Eye Networks. Nah ini mungkin bisa diceritakan ya. Jadi akhirnya bisa resign dari sana dan kembali ke Indonesia, artinya mungkin tadi dipakai istilah pecat bos ya, kita mungkin nggak pecat bos tapi ibaratnya kita dalam tanda petik kita keluar ya, kita bebas. pensiun dini. Nah ini bagaimana tanggapannya dengan mengenai income gitu dari perbandingan keduanya ini? Silakan. Baik, income memang di sana besar ya, cuman saya memikirkan begini, kalau income memang saya lebih sering mengatakan ke orang di sana 7 sampai 8, 7, 8, tapi belum tentu di sana gaji besar terus masih punya tabungan seperti itu ya. Tanggal 7 sudah koma, tanggal 8 sudah koma, itu yang saya namakan tanggal gaji 8 koma. Baik, berpikirnya seperti ini, kalau di luar negeri kita sudah tidak bekerja lagi ya, terus akhirnya setiap bulan setelah kita sudah di Indonesia itu kehidupan terus harus dipenuhi, begitu ya. Kalau kita tidak mempunyai aset atau tidak mempunyai bisnis di Indonesia, maka yang terjadi adalah besar pasak daripada tiang. Jadi kita harus berangkat lagi ke sana.
Tapi kalau saya lihat peluang di Car 3i, itu yang mana bonusnya bisa diwariskan, ya. Terus bonusnya bisa naik tanpa demo. Kalau di sana naiknya tunggu 2 tahun sekali, itu pun sekitar 200-300 ribuan naiknya, seperti itu, Bu Esther. Ya, baik Bu. Jadi kita di 3i Networks ini memang penghasilannya luar biasa ya. Nggak perlu demo, bonus bisa naik setiap bulannya, bahkan ya kita kerjanya sesuka-suka hati ya Bu ya. Hati. Kita nggak perlu ngantor pun nggak masalah, kita cuma kerjakan dari rumah sejauh tangan kita dekat dengan handphone ya. Kita Goyang bisa jempol aja, kerjakan Bu. bisnis ini. Goyang jempol Ya, aja, Bu, betul. sambil masak Goyang bisa. jempol. Sekarang sambil mandiin anak atau sambil ngantar anak sekolah itu bisa. Kalau dulu, Bu, kalau misalnya kita sudah jauh dari anak, terus kita kalau misalnya sakit, apalagi kalau anak pas di rumah sakit, itu kita nggak bisa langsung pulang. Beda kalau Jakarta, Surabaya bisa setiap saat pulang ya. Tapi kalau di sana anak sakit, itu kita nyesek sekali ya, Bu ya. Seperti itu, Bu Esther. Jadi terima kasih Ya, di sini bisa sambil ngurus keluarga juga bisa dapat income tetap naik. oke, baik Bu Wiwin. Ini yang terakhir pertanyaannya, um, apa sih impian terbesar yang ingin diwujudkan dengan tentunya sudah bayar harga, membuat keputusan yang tepat untuk nggak kembali lagi bekerja di luar negeri, tapi sudah full hard fokus mengerjakan 3i Network. Tentunya ada alasan terbesar dan impian terbesar yang ingin dicapai di sini. Mungkin bisa di-sharingkan atau mungkin pencapaian akhir tahun ini pengen mencapai posisi apa gitu. Silakan. Baik, baik. Yang pertama saya ingin bahagiakan orang tua ya, karena sampai di titik ini itu ada campur tangan dari doa-doa mereka, begitu. Yang pertama memang saya ingin entah umroh entah haji untuk orang tua saya, itu ya. Yang kedua mungkin rumah. Saya harus memperbaiki rumah orang tua saya karena selama 30 tahun di Surabaya itu kami kontrak hanya dalam satu rumah. Seperti itu ya. Terus untuk yang ketiga, keinginan saya untuk masa depan anak-anak itu saja. Karena kalau misalnya saya menganggap begini, kalau saya sudah tidak ada nyawa, namanya nyawa tidak ada yang tahu ya. Bagaimana dengan 3 orang anak? Kalau 1 anak tidak masalah, 3 orang anak seperti itu. Gimana masa depan mereka? Begitu, Bu. Yang penting orang tua saya itu saya harus bisa umroh atau haji untuk mereka. Terus rumah saya harus ada untuk orang tua karena benar 30 tahun saya di Surabaya cuma hanya kontrak. Dan saya ingin dekat dengan mereka tanpa ada satu kurang apapun, maksudnya tanpa ada satu kurang apapun, ekonomi yang cukup lah atau kalau bisa lebih lah untuk keluarga saya dan untuk orang-orang dekat saya, begitu. Ya, dan 3i Networks ini adalah kendaraan yang tepat bagi kita untuk mewujudkan apapun yang menjadi impian kita, untuk membahagiakan keluarga, orang tua, untuk mewujudkan impian, punya rumah, dan bahkan kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih dari cukup itu akan kita raih asalkan kita tidak menyerah ya Bu Wiwin. Dan ini mungkin Ya, benar, juga yang terakhir ya, apa sih yang menjadi tips sukses atau mungkin closing statement dari Bu Wiwin, apa sih yang mungkin bisa berbagi tips sukses buat ibu-ibu rumah tangga khususnya yang berjuang di luaran sana, karena tentunya nggak banyak juga yang mengalami yang namanya kesulitan ekonomi, belum lagi mungkin dengan suami ada yang juga cekcok atau nggak cocok, akhirnya mereka harus memilih untuk berjuang sendiri membesarkan anak-anak mereka, bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga orang tua mereka, dan itu tentunya bukan hal yang mudah. Nah, bagaimana pandangan Bu Wiwin bagi mereka untuk melirik bisnis di 3i Network ini? Baik, karena latar belakang saya itu pekerja yang di luar negeri ya, ini mungkin bisa diambil pengalaman aja untuk mungkin yang lihat acara malam ini kebanyakan dari luar negeri ya. Oke, kalau kita gaji besar sekalipun
belum tentu kita masih punya simpanan seperti itu ya. Kadang kita terkecoh kalau uang banyak, oke, kita ada uang hari ini, besok kita cari besok lagi. Tapi ketahuilah, nasib kita belum ada yang tahu. Jadi kita harusnya sisihkan sedikit hasil keringat kita ya. Atau kalau yang ada suami, sisihkan sedikit hasil dari keringat suami. Karena apa? Bulan-bulan berikutnya atau hari berikutnya itu belum tentu ekonomi kita stabil atau belum tentu kita ini berada di stek yang nyaman. Kadang kalau pas lagi turun, itu kita masih punya ada simpanan, ada cadangan, seperti itu ya. Baik yang untuk di luar negeri, 12.000 kita niatkan untuk anak yang di Indonesia. Kalau misalnya 12.000 itu kita susah, berarti kita sia-sia kalau misalnya di luar negeri saja tidak bisa sisihkan seperti itu. Karena memang banyak sekali Bu Esther menganggap uang kecil, meremehkan uang kecil. Jadi akhirnya kita berlama-lama di sana selama 10 tahun, tapi akhirnya setelah 10 tahun di sana pun kita belum tentu untuk pensiun yang bahagia seperti itu ya Bu Esther ya. Kita inginnya di sini pensiun bahagia, jangan mengandalkan suami, karena saya yakin ibu-ibu yang zaman now itu kekuatannya lebih kuat daripada yang suami di luar sana, seperti itu. Apalagi yang pejuang devisa Indonesia yang kita kawin luar negeri. Gitu aja Bu Esther.